Nah, hasrat ini nanti di poin kedua adalah tercermin dalam tindakan dan perkataan. Tindakan jelas, perkataan jelas, walaupun nampaknya menolak-nolak, tapi jelas itu. Kalau kita jeli, kita akan melihat dia menikmati gitu. Dirayu-rayu, disanjung-sanjung. Tapi dia jaga jarak gitu ya, artinya supaya pria-pria ini tidak masuk ke dalam kehidupannya. Tapi dia menikmati dikejar itu. Kalau satu dua sih wajar ya, tapi kalau ada dia menikmati banyak orang kayak artis gitu, itu perlu perlu diteliti dengan dosa kutub bersalin ini. Nah ini agak-agak panjang nanti urusannya. Jadi kutub bersalin yang jasmani kan jelas ya, perubahan jasmani, kemudian depresinya tadi orang hamil. Tapi juga ada dosa perempuan yang berkaitan dengan mengendalikan para lelaki. Jadi dengan peletnya itu, dengan kuasa pelet pengasihan yang mungkin dia tidak tahu, ketika banyak lelaki itu sebenarnya mengejar dia merasa dia menundukkan para lelaki, dia mempermainkan para lelaki. Nah, ini salah satu kutub bersalin yang saya kenali gitu dari beberapa perempuan yang saya amati gitu ya. Ada ini dosa ini gitu ya, tercermin gitu, walaupun dia ada yang ngaku, ada yang tidak, tapi sama. Bahkan kemarin ada yang agak lucu juga gitu, udah umur 50-an gitu kan, janda kayaknya, dia pengen punya suami yang beruntung, terang-terangan di depan publik. Supaya apa? Supaya nanti ada yang merawat dia gitu. Dia nggak mau punya suami kedua yang lebih tua, nanti aku yang merawat. Dia nggak mau, dia nggak mau merawat orang sakit orang yang lebih tua, tapi maunya dirawat. Nah ini kan egois sekali. Kalau dia, dan dia terang-terangan di depan publik gitu, artinya tak pikir orang-orang yang mendengar itu akan ya mana mau gitu kan. Nah kebetulan dia itu punya kayak paranormal gitu, suka meramal gitu. Dan puji Tuhannya bukan orang Kristen. Saya pikir wah ini, jadi orang itu bisa sangat egois gitu. Kasihnya tidak ada. Dia kasih itu kan memberi, dia ingin diberi, bukan memberi. Jadi dia ingin menaklukkan para lelaki muda berondong-berondong dengan kemampuan ramalannya. Dia pengen menggunakan itu untuk mengendalikan para lelaki muda gitu ya. Nah itu beberapa penampakan dosa Hawa kutub bersalin yang saya temukan gitu. Intinya adalah ini satu kelompok atau satu sistem dengan dosa Adam, di mana dia tidak bisa memilih laki, gagal memimpin. Nah sekarang para perempuan ingin memimpin gitu ya. Ini dosa. Jadi kalau ada dalam para wanita ada hasrat ingin mengungguli Tuhan, ingin mengungguli lelaki, suami secara khusus, itu jejak kutub bersalin. Jadi kutub bersalin ini tidak sekedar sakit jasmani, sakit jiwani, stres, depresi ketika hamil atau melahirkan, tetapi juga hasrat yang sangat besar untuk mengendalikan lelaki. Kalau soal pasangan ya dia ingin mendapatkan lelaki yang perfect dalam pandangan dia. Secara umum pasti fisik gitu ya. Saya belum pernah melihat yang sebaliknya gitu. Walaupun namanya kesombongan itu ada juga yang punya jelek, mungkin juga ada ya. Tetapi secara sampel bukti data mentah itu yang saya lihat adalah para wanita tertentu ingin para pria yang jasmaninya baik. Mungkin tinggi badannya, perawakannya jadi kokoh gitu ya, gagah gitu, ketampanan dan sebagainya, termasuk tadi usia muda gitu. Jadi dia hanya menghargai para lelaki yang seperti itu. Nah dia ingin mengendalikan gitu ya. Dia ingin mengendalikan para pria supaya yang masuk ke dalam kehidupannya adalah pria yang secara jasmani sesuai gitu. Jadi dia punya kemampuan manipulatif. Nah ini
skill bakat para wanita yang memiliki kutub bersalin, yaitu apa? Manipulasi, kemampuan memanipulasi. Dia memainkan manipulasi psikologis supaya suaminya menuruti. Jadi suami-suami ada beberapa yang diperbudak oleh istri, misalnya pengen beli ini beli itu, lalu suaminya bekerja keras karena suaminya merasa aku mengasihi istri, mengasihi anak, ingin memberi. Tetapi ternyata sistem kendali utama adalah istri, bukan suami. Kadang suami tidak sadar diperlakukan seperti itu, atau malah menikmati, dikendalikan. Jadi ini para lelaki seperti yang saya bahas adalah dia harus mengendalikan, bukan dikendalikan. Dia seharusnya tidak menikmati dikendalikan. Makanya pemimpin ideologi harus suami. Dia pengendali, dia kendali, dia pemimpin, dia apa? Dia penyangga tiang, penyangga rumah, gitu. Dia palus, gitu. Dia harus tegak dan keras. Itu apa itu? Gitu. Kalau dia lembek, dia bukan pemimpin. Nah, ambruk, bat atau bed rumah itu akan ambruk karena tiang penyangganya itu itu tidak tegak atau menceng atau miring gitu ya, atau lemah, jadi tidak kokoh lurus tapi bengkok dan sebagainya. Nah itu nanti termasuk desain jasmani kita yang saya bahas kemarin. Jadi kalau laki gagal, maka istri yang pengen menguasai suami akan naik pasti. Suaminya pengen turun, istrinya pengen naik, berkuasa. Jadi dua-duanya saling mendukung sistem dosa ini, gitu. Sistem kutub ini. Maka jadilah kutub bekerjanya muncul, kutub bersalinnya muncul. Jadi kutub bersalin ini dalam pandangan saya tidak hanya sekedar sakit tadi, gitu ya, tapi juga berkaitan dengan dampak yang dialami para perempuan yang ingin menguasai lelaki. Ya, jadi seperti itu kurikulum pengakuan dosa kutub bersalin. Nanti di akhir sesi kita akan coba, saya sudah menyusun satu ini dari suku Nias ya, saya tambahin sedikit. Kalau teman-teman sudah pengakuan yang global yang untuk dosa kutub bersalin, kita akan coba yang versi Nias. Gitu. Nanti berkaitan juga dengan kelahiran, dengan Tritunggal Nias, gitu ya. Ini akan menarik nanti kalau ada yang kalian reaksi, walaupun bukan etnis Nias ya berarti ini global gitu. Seperti yang tadi saya di grup ini apa namanya? Ketika saya kan barusan dapat buku Nias dari Gunung Sitoli sana, dikirim nggak tahu hampir berapa hari yang lalu gitu ya, sampai kemudian saya coba baca-baca, ketemu beberapa poin yang perlu diperhatikan. Ketika saya di grup, tiba-tiba listrik di rumah saya kayak drop gitu kan, terus mati tuh komputer, PC-nya mati. Ternyata tadi saya cek, saya ganti power supply, nyala lagi, oh berarti power supply yang kena mati. Jadi ketika kita belajar kebenaran, ketika kita pengakuan dosa-dosa yang besar, seringkali ada gangguan-gangguan seperti itu. Nah, selama ini memang selalu begitu, jadi saya nggak, secara mental tidak heran gitu, tapi ya tetap anyel gitu kan, karena harus beli power supply baru. Tapi ya selalu begitu, mau gimana sih. Jadi kalau kita bersama Tuhan pasti akan bergerak. Malahan kalau ada lawan seperti itu, ada reaksi seperti itu, saya malah jadi konfirmasi, oh berarti benar, saya benar. Arah saya sudah benar, kalau saya akan bergerak pasti kehendak Tuhan. Nah, seperti itu. Ya, saya akhiri share screen. 22 sejam juga ya, hampir sejam. Ya, silahkan bertanya dari kutub bersalin. Kalau mau sharing juga boleh. Apakah punya pengalaman? Silakan bertanya.